Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi revisi RPP lama sama RPP baru atau biasa yang disebut RPP 1 lembar. Baiklah, di sini saya akan jelaskan. Pertama, pada kurikulum 2013 tetap digunakan hanya RPP saja. Yang dirampingkan komponen RPP biasa disusun oleh guru. Selama ini sangat lengkap memuat antara lain identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, dan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Pencapaian kompetensi IPK, tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran, memuat dan alat bantu untuk penyampaian materi pembelajaran dan penilaian. Demikian lengkap RPP tersebut sehingga setelah diprint menjadi tebal dan berat. Ya, penyusunan RPP butuh waktu yang demikian, apalagi jika dibuat untuk salah satu semester atau 1 tahun sekaligus, sehingga pada kenyataannya situasi seperti ini dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyusun RPP siap pakai dan diperjualbelikan. Guru yang ingin instan maupun dapat secepat kilat suka mengumpulkan RPP jenis ini. Menurut Mendikbud, penyederhanaan tugas guru penyusunan RPP berlembar-lembar menjadi RPP 1 lembar sesuai SE nomor 14 tahun 2019. Banyak guru yang langsung action menyusun RPP yang diramping ini, tetap tak sedikit guru yang menunggu keberadaannya RPP minimal ini. Kenapa bisa ramping? Karena RPP 1 lembar hanya memuat 3 kompetensi utama pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan ketiga penilaian. Sebenarnya hakikat perencanaan pembelajaran itu ada pada guru kita sendiri. Mau menggunakan RPP lengkap atau yang minimalis, tetap saja saat kegiatan pembelajaran berlangsung, guru memegang kendali dalam memfasilitasi siswa berkegiatan, apalagi guru memotivasi siswa untuk mau berpikir kritis dan bernalar, maupun berkolaborasi dan mengkomunikasikan yang didapatkan saat proses belajar berlangsung. Ya, teknologi informasi dan jaringan internet adalah sarana pendukung pembelajaran di abad 21 ini. Terpulang kepada guru masing-masing, apakah memanfaatkan teknologi maksimal demi pembelajaran yang berkualitas dan siswa yang berkarakter. Ya, kelebihan dan kekurangan RPP 1 lembar yaitu, oleh karena itu untuk RPP 1 lembar ini guru tidak perlu membuat poin-poin yang dianggap tidak penting dalam penyusunan RPP tersebut seperti K1 dan K2 yang bisa setengah halaman, K2 dan indikator. Ketiga, materi konsep, prinsip, fakta, dan prosedural. Yang keempat, format penilaian yang ribet dan bikin pusing. Berdasarkan edaran bernomor 14 tahun 2019, penting penyederhanaan RPP membuat 4 poin yang penting terdiri atas. Yang pertama, perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Yang ketiga,
sekolah, kelompok guru mata pelajaran dan sejenisnya dalam sekolah, kelompok kerja guru atau biasa disebut KKG, musyawarah guru mata pelajaran, MG, MP, dan individu guru secara bebas dapat memilih atau membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri besar-besarnya bagi keberhasilan belajar murid. Yang keempat, adapun RPP yang telah dibuat oleh guru dapat digunakan dan pula disesuaikan sesuai poin 1, 2, dan 3. Apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid? Yang pertama, efisien berarti menuliskan RPP yang dilakukan tepat dan tidak menghabiskan waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berorientasi pada murid. Berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Menurut Surat Edaran Mendikbud tentang penyederhanaan RPP, diharapkan penyusunan RPP akan lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada berserta tujuan pembelajaran dapat tercapai baik dan maksimal. Kelebihan RPP 1 lembar. Penulis berpendapat bahwa kelebihan RPP 1 lembar dapat membebaskan beban guru dan dari belenggu administrasi yang selama ini guru membutuhkan banyak waktu untuk persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Apakah hari ini anak-anak siap belajar? Iya, hari ini kita akan belajar PPKN. Iya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu guru akan ngabsen dulu ya. Ya, siapa yang tidak datang pada pagi hari ini? Iya, datang semua ya, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini dan bertemu di ruangan ini. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita yel-yel dulu ya supaya semangat. Ikuti ibu guru ya. Tepuk tangan dulu ya. Mana di mana siswa paling hebat? Siswa paling hebat hanya ada di sini. Ikuti ya. Mana di mana siswa paling cerdas? Siswa paling cerdas adalah kami semua. Iya, semangat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Kata kelasnya, tolong pimpin doanya. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang kebersihan dalam lingkungan sekolah. Ya, hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran PPKN dengan tema mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu Pancasila? Pancasila itu ada berapa anak-anak? Iya, ada 5. Ada yang tahu isi kandungannya? Belum ya? Baiklah. Tolong anak-anak dengarkan yang Ibu akan jelaskan. Iya, baiklah. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang mana sesuai ajaran agama yang dianutnya masing-masing. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama.
Ya, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna, kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan, seperti yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti di lingkungan ruangan atau di luar. Ya, yang kedua, menyadari bahwa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, hormat kepada bapak ibu guru, seperti yang sekarang ini kita lakukan dalam ruangan, seperti ibu guru, hormati dan dengarkan yang ibu akan jelaskan. Ya, sila ketiga yang bunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air bangsa dengan membeli produk dalam negeri, meningkatkan prestasi di segala bidang. Yang kedua, menjaga nama baik dan negara. Yang ketiga, tidak membanggakan bangsa-bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri, seperti negara lain seperti Amerika tidak boleh menghina atau menghina, harus menghargai bangsa orang sendiri, seperti kita sendiri, jangan pernah membeda-bedakannya. Ya, yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama itu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, yang kelima, sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, berbuat adil dan tidak pilih kasih, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Iya, yang pertama itu menghargai hasil karya orang lain, seperti ibu guru memberikan tugas seperti menggambar karya atau membuat karya seni rupa, dan misalnya ada teman yang tidak yang bagus gambarnya, tolong dihargai dan bisa memberikan dan bisa menambahkannya supaya hasilnya juga bagus. Yang kedua itu berbuat adil dan tidak pilih kasih, seperti di ruangan ini misalnya ada teman yang tidak suka, jangan pilih kasih, semuanya itu sama semua. Ya, baiklah, itulah penjelasan dari ibu guru. Ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan? Ya, baiklah. Mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu Guru akan memberikan tugas rumah. Yang pertama itu tugasnya menuliskan 5 sila Pancasila dan memberikan isi kandungannya. Iya, baiklah, anak-anak, tolong kalau pulang di rumah materinya dipelajari kembali supaya kalau malam ada yang bisa dipahami ya. Sebelum kita akhir pembelajaran, kata kelasnya tolong baca doa pulang. Doa dimulai. Doa selesai.